Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan channel YouTube Bidan Dian Pramasari. Kali ini kita akan membahas tips agar bagaimana caranya agar tubuh tetap sehat selama proses menyusui. Wah, dalam proses menyusui adalah banyak hal tantangan yang terjadi sehingga bagaimana tipsnya dalam mengatasinya sehingga ibu lebih nyaman dan lebih sehat dalam proses menyusui. Terus ikuti video saya selanjutnya. Empat tips yang perlu ibu ketahui untuk menjaga kesehatan selama proses menyusui, yang diantara lainnya adalah yang pertama adalah pola makan gizi seimbang serta bervariasi. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa pada saat ibu menyusui banyak mitos-mitos, bahkan banyak anjuran-anjuran yang kadang membuat ibu kurang nutrisi, kurang mendapatkan asupan karena makan ini tidak boleh, makan itu tidak dilarang, makan ini nanti asinya pedas, nanti makan itu nanti asinya kecut. Nah, sehingga ibu pada saat proses menyusui sering banyak takutnya untuk makan ini. Aduh, nanti takut anaknya kenapa-kenapa. Oh, nanti takut bayinya jadi sakit, sehingga ibu membatasi asupan makanannya. Yang perlu kita jelaskan di sini, yang perlu kita ketahui di sini adalah mengkonsumsi jumlah porsi makanan yang bergizi seimbang, yang tentunya memperhatikan adanya kecukupan karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada vitamin dan mineral. Sangat penting karena di dalam piring ibu harus ada minimal nasi, kemudian lauk pauk, dan serta adanya sayuran untuk pemenuhan kebutuhan serat dan vitamin dan mineral. Diharapkan ibu menyusui dapat meningkatkan asupan makanannya ya, karena ibu menyusui, yang disusui ada yang dipenuhi kebutuhan nutrisinya adalah ibu sendiri dan bayi yang disusui. Bayi yang disusui mendapatkan asupan ASI tentunya dari nutrisi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Jadi pada saat menyusui, sebaiknya ibu mengkonsumsi karbohidrat, baik itu dari beras, bersumber dari beras, jagung, kemudian ubi-ubian, atau yang memiliki kandungan karbohidrat yang serupa. Kemudian ada protein, minimal ada 3 protein yang ada di piring ibu ya. Misalnya ada telur, kemudian ada ikan, dan kemudian ada boleh tahu tempe, kemudian boleh ada kedelai, kemudian boleh ada tofu. Nah, silahkan dikombinasikan, minimal ada 2 protein hewani dan 1 protein nabati di dalam piring ibu pada saat menyusui untuk memenuhi asupan nutrisi dan asupan gizi untuk ibu sehingga ibu dapat lebih sehat, kemudian ASI yang dihasilkan lebih melimpah, dan kemudian harus disertai adanya sayuran serta buah. Buah-buahan, sayuran yang bisa dimanfaatkan adalah sayuran yang di sekitar, yang mudah didapatkan, yang tidak perlu mahal-mahal, namun bervariasi. Jadi misalnya tidak harus bayam atau daun katut, terus boleh divariasi dengan sayuran-sayuran yang lainnya yang dapat mendukung kesehatan ibu pada saat proses menyusui. Begitu juga buah-buahan. Buah-buahan dapat dikonsumsi adalah buah-buahan lokal, buah-buahan yang tersedia atau yang mudah terjangkau di area ibu di mana berada. Karena vitamin dan mineral serta serat didapatkan dari buah serta sayur untuk mencukupi asupan nutrisi ibu selama proses menyusui. Dan adalah cairan, pola makanan gizi seimbang juga diimbangi dengan adanya cairan. Jadi pada saat proses ibu menyusui, perlunya ibu meningkatkan asupan cairan minimal 2 liter per hari. Jadi harus memang benar-benar ditaker dan harus dipastikan bahwa ibu sudah mengkonsumsi minimal 2 liter, lebih bagus, karena ASI salah satunya di susunan komposisinya adalah terbuat dari adanya air ya. Air yang ibu dapatkan adalah tentunya dari asupan ibu mengkonsumsi jus, buah, kemudian air mineral, kemudian mengkonsumsi cairan yang lainnya yang dapat membantu pemenuhan elektrolit atau pemenuhan asupan
kecukupan ASI yang nanti didapatkan oleh bayi sehingga ibu tidak mengalami rehidrasi sehingga bayi juga mendapatkan kecukupan ASI-nya. Oke, yang kedua adalah menjaga emosi dan kesehatan mental. Menjaga emosi dan kesehatan mental ini sangat penting karena pada saat proses menyusui, ibu dipengaruhi adalah hormon oksitosin dan hormon prolaktin, di mana hormon-hormon ini bekerja apabila ibu dalam posisi yang rileks, yang nyaman, yang happy, yang bahagia. Karena hormon-hormon oksitosin ini hormon-hormon yang membantu untuk mengalirkan ASI dari ibu ke bagian ke payudara ibu dan menghantarkannya ke bayi. Sedangkan prolaktin ini diproduksi oleh hipotalamus, di mana dia akan memproduksi untuk menghasilkan susu, sehingga kedua hormon ini harus balance kerjanya dan itu harus dibantu dengan adanya kesehatan emosi dan kesehatan mental. Ibu tidak boleh panik, ibu tidak boleh cemas. Kalau ibu merasakan kecemasan, ketakutan, serta ketegangan, nah ini akan dapat mengacaukan dan dapat menurunkan produksi dari kinerja oksitosin serta prolaktin yang berpengaruh terhadap proses pengeluaran atau proses produksinya ASI untuk bayi ibu. Nah, perlu ditekankan bahwa ibu yang menyusui perlunya adanya dukungan emosi, dukungan mental dari orang-orang terdekatnya sehingga ibu menyusui dapat tetap nyaman serta bahagia serta merasa didukung, disupport oleh orang-orang sekelilingnya untuk tetap menyusui dengan nyaman serta bahagia. Yang ketiga adalah cukup istirahat. Pada saat menyusui sangat penting sekali istirahat karena yang pertama adalah dengan adanya istirahat organ-organ tubuh ibu dapat dirilekskan kembali, kemudian dapat membantu stamina ibu yang lebih bagus lagi setelah bangun tidur mendapatkan kecukupan istirahat. Dan pada saat ini adalah kesempatan ibu untuk membuat badan ibu menjadi lebih rileks, lebih nyaman dengan kebutuhan istirahat yang tercukupi. Jadi tidak disalahkan apabila tidak disalahkan ya kalau misalnya pas waktu bayi tidur ibu juga sempatkan diri untuk istirahat. Atau misalnya pada saat bayi sedang terjaga, ibu menginginkan istirahat, ibu diharapkan bisa meminta bantuan orang terdekat untuk mengasuh bayi ibu. Jadi dukungan orang-orang terdekat, dukungan orang-orang di sekitar ibu sangat diperlukan pada saat proses menyusui ini. Jadi jangan merasa bahwa aku bisa, aku mampu, aku sendiri nggak apa-apa, tapi ternyata kebutuhan istirahatnya berkurang. Nah, kalau kebutuhan istirahat berkurang dapat mempengaruhi kesehatan emosional juga ya, karena proses menyusui ini adalah fase-fase yang sangat kritis atau fase-fase yang sangat labil, di mana apabila ibu tidak didukung dengan kuat bisa menyebabkan arah ke stres, kemudian dapat menyebabkan adanya baby blues atau yang berkaitan dengan gangguan psikologi atau kesehatan mental pada saat ibu menyusui. Yang keempat adalah memperhatikan payudara. Jadi pada saat ibu menyusui, ibu sebaiknya menyusui secara teratur, minimal 2 jam sekali atau sesuai dengan kebutuhan bayi atau on demand, di mana bayi ngek, di situ dijejelin. Jadi istilah kalau orang Jawa adanya ngekjel. Begitu bayinya nangis dan diberikan ASI, ditawarkan ASI karena apabila tidak disusui secara benar, kemudian tidak dilakukan secara rutin, tidak secara on demand, dan tidak disusukan secara langsung dapat menyebabkan adanya bendungan ASI, yang bendungan ASI apabila tidak teratasi dapat menyebabkan kemudian dapat menyebabkan adanya mastitis tidak teratasi bisa menyebabkan abses, kemudian itu memerlukan adanya tindakan medis yang sangat mempengaruhi kesuksesan ibu dalam menyusui. Jadi jangan sampai mengalami hal keluhan atau dapat mengalami problem di payudara apabila ibu mengalami bengkak, bendungan ASI. Nah, segera lakukan
konseling dengan konselor ASI terdekat atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan atau mendapatkan edukasi untuk mengatasi bagaimana cara mengatasi bendungan ASI. Sehingga apabila bendungan ASI ini dirasakan terus-menerus, dapat menyumbat saluran-saluran ASI sehingga dapat menurunkan produksi ASI. Oke, itu adalah keempat tips cara ampuh untuk tetap sehat selama proses menyusui. Semoga bermanfaat dan salam Rahayu.